Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ibu Septina Sulistianingrum, SPD, MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran. Siang-siang ke kondangan, pulangnya membawa kue ketan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita perkenalan. Saya Najwa Sakinah dengan NIM 2302020084, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan hasil analisis saya terhadap efektivitas pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share dalam meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur. Baik teman-teman, berikutnya apa saja sih yang akan saya bahas dalam video kali ini? Saya membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini akan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu kajian teoretis yang akan membahas mengenai definisi apa itu teks prosedur. Yang kedua yaitu membahas apa itu keterampilan menulis. Dan yang ketiga yaitu apa itu model pembelajaran kooperatif Think, Pair, Share. Lalu pembahasan yang ketiga itu adalah desain pembelajaran inovatif, di mana di sini nanti ada tujuan pembelajaran, ada media pembelajaran, ada materi pembelajaran, serta ada sintaks pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu penutup yang akan diisi oleh simpulan dan syarat. Untuk itu, simak videonya baik-baik ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya yaitu latar belakang. Apa sih yang menjadi latar belakang dari analisis saya pada hari ini? Yaitu keterampilan berbahasa produktif, salah satunya adalah keterampilan menulis. Keberhasilan dari menulis itu tidak hanya dilihat oleh ide yang disampaikan saja, tetapi tentang seberapa efektif cara penyampaiannya melalui aspek berbahasa yang digunakan. Nah, salah satu teks yang memerlukan dari keterampilan menulis ini adalah teks prosedur. Seperti yang sudah kita ketahui, teks prosedur adalah teks yang berisi mengenai langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah tujuan ataupun suatu tugas. Nah, maka dari itu saya tertarik nih untuk mengambil atau untuk menganalisis teks prosedur ini bila dikaitkan dengan model atau desain pembelajaran Think, Pair, Share atau berpikir, berpasangan, dan berbagi. Yang diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa itu tidak hanya meningkatkan keterampilan kognitif saja, tetapi meningkatkan juga tentang keterampilan kerjasama dan keterampilan berkomunikasinya. Gitu. Dengan harapan saat pembelajaran itu tidak hanya meningkatkan kualitas yang hanya monoton saja atau yang kognitif saja, tetapi juga tentang faktor lingkungannya sehingga menciptakan suatu pembelajaran yang kolaboratif dan inklusif. Maka dari itu, itulah yang menjadi latar belakang dari analisis saya pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu ada 5. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada penilaian hasil, yang ketiga ada materi yang digunakan, yang keempat yaitu media pembelajaran, dan yang terakhir adalah sintaks ataupun langkah-langkah pembelajaran. Baik teman-teman, selaras dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu adalah yang pertama untuk mengetahui tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu untuk mengetahui penilaian hasil belajar, yang ketiga yaitu untuk mengetahui materi yang akan digunakan, yang keempat yaitu untuk mengetahui media pembelajaran yang digunakan, dan yang kelima adalah untuk mengetahui sintaks ataupun langkah pembelajaran yang akan digunakan. Baik teman-teman, berikutnya yaitu kajian teoretis. Kajian teoretis pertama adalah apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi tentang serangkaian langkah-langkah ataupun serangkaian tahapan
yang disusun secara terstruktur, rinci, dan mudah dipahami untuk melaksanakan suatu tujuan ataupun suatu tugas tertentu. Nah, ada seorang tokoh yang menyebutkan bahwa teks prosedur ini tuh bukan hanya sebuah teks yang berisi langkah-langkah, tetapi setiap langkah atau tahapnya itu perlu dicermati ataupun perlu diteliti lagi agar setiap langkah ataupun setiap proses ataupun setiap tahap yang kita lakukan dalam teks prosedur itu dapat terlaksana dengan baik. Baik, teman-teman, kajian teoretis kedua yaitu apa itu menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa produktif. Menulis ini biasanya digunakan sebagai alat komunikasi secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan sebuah tulisan. Menulis ini selain digunakan sebagai alat komunikasi, juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Maka dari itu, ketika kita menulis, kita itu membutuhkan sebuah ilmu tentang struktur kepenulisan dan ilmu tentang kosakata, merangkai kata yang baik dan benar. Baik, kajian teoretis berikutnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Seperti namanya, tipe Think Pair Share, Think artinya berpikir, Pair artinya berpasangan, dan Share artinya berbagi. Maka dalam pembelajaran kali ini siswa itu akan berpikir secara mandiri, lalu mereka akan berpasangan ataupun berkelompok, dan dilanjutkan mereka ini akan membagikan atau mendiskusikan ide-ide yang sudah jadi gini, kan mereka itu berpikir secara mandiri, nanti mereka itu berkelompok. Nah, setelah berkelompok, mereka itu membagikan hasil diskusi berkelompok itu ke teman-teman di luar kelompoknya. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan think, pair, share. Nah, keunggulan dari think, pair, share ini yaitu tentang kesederhanaannya. Karena dengan menggunakan tipe think, pair, share ini akan lebih mempercepat proses pembelajaran. Baik, teman-teman, poin berikutnya yaitu desain pembelajaran inovatif. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini saya membaginya menjadi 4. Yang pertama, intinya itu yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan dan mengetahui konsep dari teks prosedur. Yang kedua, yaitu siswa dapat menulis teks prosedur. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Dan yang keempat adalah siswa dapat mengaplikasikan teks prosedur dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, berikutnya yaitu penilaian hasil belajar. Di sini saya menggunakan penilaian hasil belajar formatif. Karena penilaian hasil belajar formatif ini ditekankan sekali dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum yang digunakan pada pembelajaran kali ini, pembelajaran tahun ini itu kan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, dari menggunakan penilaian hasil belajar formatif ini, siswa itu dapat memahami materi pembelajaran itu secara mandiri dan mengelolanya dengan baik. Baik, teman-teman, berikutnya yaitu materi pembelajaran. Jadi, analisis saya pada kali ini tuh berfokus pada siswa kelas 12 SMK. Maka dari itu, materi pembelajaran yang saya gunakan ini diambil oleh buku paket bernama Cergas Cermat, Berbahasa dan Bersastra untuk kelas 12 SMA, SMK, ataupun MA. Yang tentunya materi pembelajaran ini akan berisi mengenai pengertian teks prosedur, contoh-contoh teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, dan apapun itu yang berkaitan tentang teks prosedur. Berikutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang akan saya gunakan yang pertama yaitu buku ataupun kertas. Yang kedua yaitu alat tulis seperti ballpoint, pensil, ataupun alat tulis yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah bahan referensi ataupun seperti buku ataupun
teks-teks prosedur yang ada di internet. Baik teman-teman, yang terakhir yaitu langkah-langkah pembelajaran. Karena saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share, sesuai dengan namanya, Think itu berpikir, Pair itu berpasangan, dan Share itu berbagi. Jadi di sini terdapat 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu think atau berpikir. Jadi siswa akan diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai apa itu teks prosedur dan berpikir secara mandiri mengenai teks prosedur. Nah, itu. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pair ataupun tahap berpasangan. Nah, berpasangan ini siswa akan diminta untuk membentuk sebuah kelompok ya, baik minimal itu 2 orang, 2 siswa. Mereka membentuk kelompok dan mendiskusikan tentang teks prosedur yang akan disampaikan oleh guru. Setelah mereka diskusikan, mereka akan menemukan nih hasil dari diskusi mereka. Hasil diskusi mereka ini berikutnya langsung pada tahap yang ketiga, yaitu tahap share atau tahap berbagi. Berbagi dari kelompok satu ke kelompok berikutnya untuk saling berbagi hasil yang sudah mereka diskusikan. Seperti itu. Baik teman-teman, lalu apa sih sintaks dari pembelajaran TPS ini? Sintaksnya itu ada 6. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi. Yang ketiga yaitu membentuk atau mengorganisasikan siswa menjadi berpasangan atau membentuk sebuah kelompok. Nah, lalu yang keempat adalah tahap membimbing nih. Kan mereka udah di kelompok nih. Jadi kita tuh tahap berikutnya adalah membimbing kelompok-kelompok ini. Lalu yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi dari hasil diskusi atau hasil bimbingan yang sudah terlaksana di poin berikutnya, poin sebelumnya. Nah, lalu yang terakhir atau yang keenam adalah penghargaan atau kita kasih award ke mereka, kita kasih apresiasi kepada mereka. Jadi tadi ada 6. Yang pertama itu adalah tujuan dan memotivasi, yang 2 penyampaian informasi, yang ketiga membentuk kelompok, yang keempat adalah membimbing kelompok, yang kelima evaluasi, dan yang keenam memberikan penghargaan. Baik teman-teman, sampailah pada penghujung video yaitu mengenai simpulan. Jadi setelah kita tadi sudah analisis nih, dari ada tujuan pembelajaran, ada penilaian hasil pembelajaran, media pembelajaran, materi pembelajaran, sampai langkah pembelajarannya, saya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran inovatif Think, Pair, Share itu efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur. Dengan menggunakan metode ini, siswa akan lebih berkolaboratif karena tadi siswa akan berpikir, berpasangan, dan berbagi. Maka dari itu, saya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa akan dapat memecahkan masalah, siswa akan dapat belajar secara berkolaborasi, dan mereka itu dapat menumbuhkan rasa sosial mereka. Seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf dari saya apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan jangan lupa untuk pencet tombol like dan berikan komentar yang positif dan mungkin komentar-komentar yang komentar ataupun mengenai kritik dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.